integritas. Dan ini yang paling kita butuhkan dalam pemuridan kita, khususnya menghasilkan ahli-ahli hukum. Bahkan semua bidang menurut saya. Coba lihat perbedaannya. Kita ada di mana? Kampus kita lagi melakukan apa ya? Engkau membangun kerajaan Allah? Engkau membangun murid? Tanya lagi, murid yang seperti apa? Camp ini mengumpulkan kalian dari berbagai daerah, memberikan wawasan hukum. Dan kalian sudah tahu betapa rumitnya, ribetnya, betapa harus berkorbannya dunia itu. Karena itu kalian jadi pengurus yang mengurusi pelayanan rutin, mengurusi KTB-KTB, kelompok-kelompok kecil, tapi tahu apa yang lagi dihasilkan, apa yang lagi dikerjakan. Kalau tidak, kamu nggak sinkron. Ilmu hukumnya tinggal ilmu hukum, pemuridannya pun tidak hasilin apa-apa. Tapi kalian bisa melihat betapa powerfulnya kalau kita taat kepada perintah amanat Yesus yang bangkit. Saya kaget waktu baca lagi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka semua teori kekristenan. Unik juga ya Matius 28. Ajar mereka melakukan. Dan itu yang muncul sepanjang Injil Matius. Ajar mereka melakukan, ajar mereka melakukan. Dan karena itu, pemuridan butuh proses, tidak ada yang instan. Yesus bicara ini setelah 3,5 tahun memberi diri, hidup siang malam bersama dengan muridnya. Mereka lihat, mereka amati, teladan melahirkan teladan. Murid menghasilkan murid. Karena itu perhatikan baik-baik proses pemuridan di kampusmu. Pastikan ada murid, pastikan berjalan, pastikan ada kualitas. Doakan sungguh-sungguh supaya kerajaan Allah dibangun di dunia hukum. Saya pikir kenapa Tuhan kasih penyertaan? Karena gak mudah. Kalau ini proyekmu, proyekku, mudah kali ya. Saya lagi mikir gini, ini agak mission impossible ya. Berapa orang yang dikumpulin? 11. Skopnya dunia. Tuhan Yesus apa nggak mikir ya? Petrus nggak punya paspor. Petrus bahkan belum pernah pergi lewat dari Palestina. Tuhan Yesus juga begitu ya. Tuhan Yesus nggak pernah ke Indonesia. Saya mikir-mikir kalau Tuhan Yesus punya beban, kenapa dia nggak ke Indonesia ya? Itu strategi marketing kan? Ke Indonesia, khotbah sama Pithecanthropus homosolwensis waktu itu misalnya. Kan lebih cepat negara kita bertobat. Tapi saya pikir iya ya. Tuhan mulai dari orang kunci. Nah itulah saya punya harapan buat kalian. Orang kunci untuk mengunci orang-orang lain. Janganlah ya, membuka orang-orang lain bisa melihat ada Tuhan. Beberapa orang tulis di sini pulang nanti akan membagikan materi di roh. Saya juga nggak tahu kalian bagiin gimana. Ini materi 4 hari. Suruh aneh duduk 4 hari. Tapi kalaupun kalian tidak bisa bagiin persis seperti yang dibagiin abang-abang ini, kakak-kakak ini, kalian ingat, hidupmu yang tetap jadi murid dan terus bertumbuh dalam Tuhan akan jadi kesaksian yang powerful untuk membuat orang melihat apa yang dia katakan, dia lakukan. Jadi pemimpin kalau KTB itu sebenarnya modalnya apa? Bukan modalnya udah selesai bahan apa? Karena kalau anak kelompok kecil saya, anak KTB saya sudah selesai bahan, tapi tidak ada perubahan hidup. Mimpin kelompok tidak. Bukan bahan, aku udah lewat loh 10 bahan. 1 itu belum? Belum sih kak, enggak. Tapi meskipun dia bahannya agak tersendat, tapi ketika saya lihat kualitas murid ada, karena kita juga nggak bisa tutup mata ya. Ada keluarga-keluarga yang baik sekali kerohanian. Coba tau papanya hamba Tuhan, mamanya hamba Tuhan. Masuk kampus ya lihat kualitasnya, lihat profilnya. Jangan lihat kamu selesai bahan apa. Oh belum, oh nggak bisa, di sini nggak gampang. Saya nih udah 10 bahan, 10 bahan lagi tak 1 tuh. Kamu apa lagi? Tapi saya 1 dulu cuma belum lewat bahan, nggak bisa. Jadi akhirnya kita lihatnya apa? Bahan. Pertumbuhan orang tidak diukur dari bahan. Yesus puji orang Farisi.
bahannya banyak, tapi mereka nggak lakukan. Saya lagi mikir gini, kenapa Yesus nggak milih murid dari Farisi ya, biar lebih cepat pemuridannya? Kira-kira seberapa ngelotok ayat-ayat perjanjian lamanya Petrus? Nelayan yang kerjanya tiap hari cuma nelayan gitu ya. Kenapa tuh nggak pilih dari Farisi satu gitu ya? Bukannya lebih cepat gitu. Akhirnya dipilih sih Paulus. Karena itu banyak kitab yang Paulus tulis. Paulus ahli hukum. Paulus sekolahnya hukum. S2 dia. LLM. Nah, ya. Karena itu kalau kita lihat sederhananya, praktisnya ya, pemuridan Yesus macam-macam. Jangan selalu mengkategorikan pemuridan pasti kelompok kecil. Tuhan bisa pakai berbagai cara. Cuma kelompok kecil yang paling efektif. Ingat itu. Kelompok kecil paling efektif. Tapi kelompok kecil pun harus ditunjang dengan yang lain. Karena itu kita bikin persekutuan yang besar. Jadi orang itu datang ke sana. Yesus pelayanan pribadi nggak? Pelayanan pribadi. Sama wanita Samaria dia layani nggak? Layani. Tuhan Yesus nggak bilang, sorry, daftar ngomong dulu sama Petrus baru boleh ngomong. Nggak gitu. Yesus layani 5.000 orang. Tapi dia punya fokus, teman-teman. Ada kelompok inti. Karena itu ada strategi kelompok kecil ya. Oke, ini semua kalian pasti udah tahu. Ini pemuridan di PMK. Pemuridan juga sama dengan kelompok kecil. Tapi kelompok kecil adalah sarana yang efektif untuk pemuridan. Lihat Tuhan Yesus, dia pakai kelompok kecil. Ketika Allah memulai dunia ini pun, kalau boleh kita pakai ilustrasi itu, Allah mulai dari kelompok kecil. Adam sama Hawa. Kenapa Tuhan tidak ciptakan 100 Adam 100 Hawa? Lebih cepat kan kawinnya? Cepat tuh. Ya, Tuhan ciptain 1 Adam 1 Hawa. Dunia hancur, bobrok, Tuhan sisain 8 orang. Keluarga Nuh. Nuh nyonya Nuh, Sem nyonya Sem, Ham nyonya Ham, Yafet nyonya Yafet. 8 orang. Tuhan mulai yang baru biasanya dari yang kecil. Kan itu saya pikir kalau gereja makin sadar, kita butuh komsel, kita butuh kelompok kecil. Saya harap kita perkantas yang udah memulainya sejak lama bisa kembali meneguhkan benar. Kelompok kecil menghasilkan murid. Di dalamnya ada interaksi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan saling membunuh ya. Gitu ya. Pembaharuan, nilai, attitude, behavior. Jadi ingat, bahan kalau kalian nanti pulang dari sini tertantang bikin bahan soal ketidakadilan, bikin soal apa, tapi tantang dirimu lebih dari itu. Tantang dirimu untuk melakukan bahan apapun yang mungkin akan kita buat. Kita sudah punya bahan PA untuk guru dunia pendidikan. Nggak tahu lagi nanti apa perkantas mengeluarkan bahan PA keadilan. Sebelum kita bicara kekerasan, saya lihat BPK penerbit sudah terbitkan bahan PA kekerasan tentang NIR kekerasan. Saya sempat beli itu bahannya, saya perhatikan beberapa. Saya pikir mereka sangat kontekstual. Kita kan mau bahan yang kontekstual. Kadang-kadang bahan kita di surga ya. Aku, Tuhan. Kita lupa kita di dunia. Bagaimana pergumulan ketidakadilan, pergumulan orang yang lahannya diambil. Mungkin kita perlu PA tentang kebun anggur Nabot yang diserobot sama Daud. Dari situ kita belajar prinsip-prinsipnya apa. Jadi sebenarnya Alkitab memberikan kepada kita yang kita butuhkan. Perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan. Kalian nanti bisa dapat slide-nya ya. Ini kakaknya Tuhan Yesus ya. Saya waktu lihat Matius 4 kan dia panggil. Tapi kemudian ada prosesnya tuh sebelum Matius 28. Makanya cuma 11 orang, 12 orang, ini jadi 11 orang. Aduh, saya gak punya gambar Yesus ya. Itu ya kira-kira. Nah begitu ya, menjangkau dunia. Jadi jangan cuma punya visi besar, tapi lakukan tindakan yang paling konkret mulai di tempat kamu berada. Apa yang terjadi dalam kelompok Tuhan Yesus? Nah, semua nih. Bagi hidup itu luar biasa teman-teman. Tuhan Yesus gak pakai kelas ya, gak model gitu. Misalnya kalau kayak kita ada gak yang sekarang tinggal sama PKK-nya, pemimpin KTB-nya, satu rumah? Enggak ya, jarang ya. Tuhan Yesus kan satu rumah tuh ya. Jadi
Tuhan Yesus caranya bukan gini, kumpul semua, bagaimana pelayanan okultisme. Pertama, kedua, teorinya begini. Nggak di kelas dulu, langsung, mari kita ke seberang. Kalau ketemu, murid-murid langsung lihat kan, oh begitu ya pelayanan okultisme. Nah saya pikir, biasakan bagi hidup dalam pemuridan. Paulus juga pakai prinsip ini. Paulus Timotius, kagum saya dengan 7 ku ini. Iman, ajaranku, ku. Kalau ajaran gampang, suruh dia ngajar di depan 1000 orang bisa dengar. Tapi sampai bisa tahu cara hidup, pendirian, imanku, kesabaranku, itu pemuridan yang intensif. Gak mudah. Kamu jadi ngerti. Saya bilang sama satu teman kemarin, sekarang makin banyak anak, karena kami pelayanan remaja, di sekolah-sekolah makin banyak remaja single parents. Bagaimana pendapatmu tentang kawin cerai? Dan saya bisa pastikan itu kepada murid saya. Kalau dia adik KTB saya bisa tanya, apa pendapatmu? Dan biasanya dia akan lihat dari siapa? Apa pendapat Kak Alex? Bagaimana? Kadang kan kamu akan mungkin membela kasus-kasus tertentu, tapi kamu mesti punya standpoint juga. Boleh nggak membela orang cerai? Tanya tuh sama Bang Daniel. Apa standpoint Kristianimu tentang cerai? Boleh nggak membela perusahaan besar? Jelas-jelas ternyata itu mungkin merugikan banyak orang. Apa poin membelanya dan segala macam? Dan saya pikir itu dimulai dari apa? Pemuridan. Yang firman Tuhan itu akhirnya kamu punya standpoint. Nah kalau kelompok kecil jalannya bagus tuh bisa begini ya. Sarana belajar firman. Enak sih belajar di kelompok kecil ya. Bisa interupsi kapan aja. Coba kalau di gereja kamu interupsi. Pendeta lagi khotbah, Pak ulangi kalimat terakhir. Majelis datengin kamu. Yuk kita ke konsistori didoakan kamu. Tapi kelompok kecil kan enak ya. Bisa share gitu. Hidup, membangun hidup, membenahi nilai-nilai Kristiani. Saya pikir ya teori kan kita dapat di kampus ya. Anggaplah tiba-tiba kamu belajar sosialis, marxis. Di pemuridan kita bisa coba membangun, menggali, mentoring, bersekutu. Nah udah nggak ada waktu bahas itu ya. Nah saya nanti tutup dengan ini. Ketika kelompok kecil ini jadi tulang punggung, ini istilah yang menarik. Tulang punggung bukan berarti tulang yang lain dibuang, tapi tulang punggung yang menjadi menegakkan. Maka ini dianggap kelompok kecil jadi tulang punggung. Ini jalur utama menghasilkan profil alumni. Kalaupun ada persekutuan besar di kampusmu, perhatikan arah panahnya. Kalau ini adalah kelompok pembinaan dasar, yang datang ke situ juga datang ini dengan persekutuan besar timbal balik. Tapi kalau kelompok pembinaan dasarmu kamu sudah jadi KTB, ada yang bilang ngapain saya datang lagi ke persekutuan besar? Karena anaknya kan baru lagi. Tema di persekutuan besar rata-rata ngulangi gitu lagi kan? Tahun ini satu dulu, tahun depan satu dulu lagi. Loh, saya udah lewatin satu dulu. Mungkin kamu jadi anak KTB yang melayani ke persekutuan besar, karena itu panahnya satu arah. Sampai kamu KTB ngisi, jadi alumni, profil yang baik. Nanti kalian tambahkan, saya lihat ada beberapa ide. Masukkan seminar hukum, masukkan tema-tema ke persekutuan besar, bikin KTB yang lebih berhukum, apalah, lebih taste-nya hukum. Silakan bisa dibuat apa saja, tapi ingat bahwa ini semua proses yang harus kalian lalui. Saya gambarnya gini, perkantas kan bikin profilnya begini ya. Bagaimana lewat kelompok pipa, kelompok kecil, jadi KTB, mencapai profil. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mau share dari apa yang kalian dapat, mungkin pertanyaanmu nanti akan membuat saya menjelaskan bagian ini. Nama saya Daniel, saya dari Pontianak, Universitas Aningpura. Saya
pengurus di persekutuan kampus kami di Fakultas Hukum. Saya komisi pembinaan. Ya, Kombin. Jadi salah satu job dan prokernya adalah memperhatikan kelompok kecil. Ya. Ini mungkin kasus ya Kak. Ada sebuah kelompok kecil di kampus kami yang mungkin sedang orientasinya barat. Jadi kakak angkatan 2011. Dan mereka pesat untuk dalam bahan cepat sekali. Tapi yang saya perhatikan untuk AKK-nya sendiri ternyata seperti yang kakak bilang ya, seperti Parisi, tahu tapi tidak melakukan gitu. Dari aplikasi kehidupan sehari-hari bersosialisasi dengan teman-teman sekampus ya, cara bicaranya masih aja kayak waktu pertama kali, seperti tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ada mungkin ya tugas kami lah untuk memperhatikan itu dan melakukan perbaikan gitu. Yang ingin saya tanyakan, perbaikan apa yang bisa kami saya sebagai Kombin bisa lakukan dan dari mana memulainya? Oke. Itu aja. Teman-teman, kita dalam kehidupan kerohanian, saya pakai istilah itu ya. Dalam kehidupan kerohanian ada wilayah yang tidak terlihat sebenarnya. Tidak terlihat, jarang terevaluasi. Ini wilayah pribadi, kayak bangunan, ini sebenarnya fondasinya. Sementara kelompok kecil itu sudah tiang rumahnya, dan persekutuan besar itu yang kelihatan di luar. Nah, saya agak takut begini. Sebenarnya kalau ada masalah di kelompok kecil, mungkinkah masalah lebih dasar lagi adalah di penginjilannya? Ininya nggak beres. Kalau lahir barunya nggak beres, maka mungkin akhirnya kelompok kecilnya pun terdiri dari orang-orang yang nggak jelas mau bertumbuh kemana. Karena sebenarnya dia sendiri belum mengalami pembaharuan. Nah, itu kalian yang paling tahu. Ini memang sudah dalam Kristus potensi bertumbuh atau sebenarnya masalahnya cuma di pertumbuhannya, mandek, tersendat. Tapi kalau masalah utamanya adalah pertobatan, makanya penginjilan di kampus siapkan baik-baik. Dengan lututmu minta kepada Tuhan, Tuhan bawalah pertobatan ke kampus kami. Tuhan, kalau Engkau merindukan hukum di bangsa ini ditegakkan, Tuhan, kami mau mulai di sini. Jadi saya makin menyadari pertobatan jadi bagian penting sebelum kita bicara yang lain. Karena kelompok kecil sebenarnya adalah terdiri dari orang-orang yang sudah bertobat, kan begitu logika dasarnya. Nah, sesudah masuk ke dalam kelompok kecil, saya pikir kita masuk lagi ke dalam tahapan selanjutnya tentang komitmen. Lebih jauh lagi. Dan komitmen ini yang saya agak takut karena polanya ngulang kayaknya. Contohnya begini, kalau dari PKK kita sebelumnya kita dipimpinnya model begitu, kita kan akhirnya nggak kreatif. Itu lagi kita lakukan dengan asumsi begini, saya aja dapat bahan saat teduh bab 2 langsung tersadar banget saat teduh akhirnya. Sampai saat teduh saya 1 hari 3 kali. Mungkin gitu. Apa yang kamu alami dengan bahan itu kau pikir demikian juga orang lain. Nah, tapi ketika saya melihat asumsi kita mulai berubah, poin kita bukan sekedar bahan tapi profil, maka saya mesti menghayati yang Paulus bilang di 1 Tesalonika 2, kami seperti bapa dan ibu yang merawati kamu. Saya kasih contoh, saya belum bapak, belum punya anak, sudah menikah. Tapi saya coba menghayati waktu kecil, kalau ada anak nggak mau makan, maka apa yang orang tuanya lakukan? Orang tua yang normal akan menyadari anaknya butuh makan, sehingga akan terus berjuang supaya anaknya makan. Ada mama-mama yang jadi kapal-kapalan, ada bapak-bapak yang jadi kuda demi anaknya mau makan. Sekarang saya tanya, kalau dengan bahan MHB bab 2 anak itu nggak saat teduh, is that all we can give? Cari lagi bahan lain, kreatif, bagaimana nolong dia melakukan ini. Nah, ini yang saya melihat kayaknya PKK sekarang juga, karena mungkin ya gitu ya, mahasiswa sekarang pasti masalahnya di waktu, sibuk banget. Tapi saya kagum ketika satu teman akhirnya dia begini, Kak,
Udah bab 5 kami. Bab 2 bahasa teduh. Sampai sekarang dia nggak saat teduh. Kamu sebagai PKK gimana? Saya datangin kosnya bang. Kau bangunnya berapa deh? Besok kita saat teduh bareng ya. Datang dia ke kosan. Saya melihat itu upaya yang dilakukan. Jadi jangan langsung juga menilai ini orang nggak bertumbuh. Belum tentu begitu. Tapi mari kreatif, punya beban. Bebanmu adalah bukan habiskan bahan, tapi saya rindu dia bersaat teduh. Karena itu kau doakan, itu kau usahakan. Saya biasanya gitu, kalau dia belum saat teduh, udah lewat sih kan mesti lanjut bahan. Yang lain kan udah saat teduh, lanjut bab 3. Tapi buat dia saya kasih tambahan. Dek coba baca. Buat dia saya deketin pribadi, saya doain. Kalau sampai perlu saya ajak dia saat teduh bareng. Itu bapak, itu ibu. Beda kalau kita cuma lihat, udah bab 3, harusnya bisa. Nah cara pandang seperti itu yang saya lihat membuat pemuridan kita sangat kaku dan akhirnya tidak memanusiakan orang. Apalagi kalau terjadi penghakiman, mengukur orang dari bahan. Ini nggak bertumbuh, kamu coret. Padahal belum tentu, mungkin dia punya pergumulan. Kakak saya dulu saya tanya, kenapa nggak bisa saat teduh? Saya satu kamar sama adik saya. Ya udah, saya coba cari solusinya. Saya nggak waktu hakimi, kalau dia nggak saat teduh, berarti dia jauh dari Tuhan, coret dari persekutuan. Saya tanya, saya tolong dia. Kamu mesti saat teduh. Gimana caranya bang? Adikmu bangun jam berapa? Dia begitu bangun musiknya rock bang. Saya kalau mau tenang gitu, bangun jam 7 dia. Ya udah kamu jam 5. Ih berjuang banget sih bang. Ya kalau mau rohani mau bertumbuh. Jadi maksudnya kamu nolong orang bertumbuh. Saya melihat di kampus-kampus, khususnya di banyak kampus yang saya lihat sekarang, semua cuma sisa sistem evaluasi. Semua sistemnya kertas. Lalu kesimpulannya, berdosa. Serem. Cara kita ngelihat orang bukannya kita bimbing, tapi kita hakimi. Saya makin melihat kita butuh bapak dan ibu memastikan pemuridan jalan di kampus kita. Mungkin itu kali masukannya. Bahan banyak, cari buku, fotokopi, artikel, internet, banyak teman-teman. Tapi poinnya begini, kamu rindu gak anakmu saat teduh? Kalau kamu gak rindu, gak saat teduh dia, yang penting laporanku ke komisi pembinaan, lihat kami sudah bab 17. Lama banget, babnya udah lewat jauh. Belum lagi kalau begini, biasanya kan mau regenerasi, ditanya lah, anakmu berapa yang siap jadi pengurus? Biasa kan gitu kan? Ditanya ke pemimpin kelompoknya. Lalu biasalah, pemimpin karena malu, daripada dibilang aku anaknya gak jadi semua, akhirnya gini, ini udah bisa. Begitu disuruh ikut, ternyata gak bisa apa-apa. Saya ketemu beberapa kayak gitu. Jadi demi gengsi PKK, wah anak saya udah bisa nih jadi pemimpin, udah pantas nih jadi PKK, pemimpin KTB. Begitu dilihat, nah kalau udah begitu, kita kayak ngulang kan, bola salju. Pemuridan makin hancur lagi ke bawah. Ke bawahnya makin hancur lagi. Coba tanya staf di kotamu ya, karena kami secara nasional sudah memikirkan pola pemuridan berbasiskan profil. Tanya sama stafmu, apa yang harus kami lakukan? Nah, yang saya berikan ini sebagai gambaran umum. Dan